Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dengan NIM 012 dari kelompok 24 penelitian operasional 2. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan tutorial penelitian operasional 2 di modul 2 yaitu Network Analysis. Nah, pada sheet 1 terdapat soal. Untuk nomor 1, sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa node dan terdapat 12 cabang pada setiap nodenya. Nah, soalnya itu tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G, jarak dalam satuan kilometer. Nah, untuk memecahkan permasalahan nomor 1, saya akan menggunakan software POM-QM terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memilih networks dan shortest route. Nomor cabangnya itu tadi ada 12. Untuk start node dan end nodenya itu bisa disesuaikan sama yang ada di sini. Misalnya start nodenya itu A dan end nodenya itu B. Jadi distance-nya 5. Start nodenya A, end nodenya itu C, berarti distance-nya itu 7. Begitu juga seterusnya. Nah, jika semua tabel sudah terpenuhi, maka bisa langsung di-solve. Nah, untuk persoalan nomor 1, diperoleh total distance atau jarak terpendek dari persoalannya itu adalah 16. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini ada soal. Di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Waterindo. Angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Nah, pada persoalan ini terdapat 7 node dan ada 11 cabang. Soalnya itu, tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Oke, kita selesain pakai POM-QM dulu. Nah, tadi udah diketahui kalau number of branches atau nomor cabangnya itu ada 11. Sama dengan soal sebelumnya, jadi di sini kita sesuaiin sama sama persoalannya. Jadi start nodenya itu bisa dimulai dengan A, terus end nodenya itu B, jadi distance-nya 6, terus start nodenya itu A, end nodenya itu D, distance-nya 7, terus start nodenya F, end nodenya E, distance-nya 9. Nah, jika semua tabelnya sudah terpenuhi semua, bisa langsung di-solve. Nah, untuk persoalan nomor 2, jadi total maksimumnya itu adalah 39. Selanjutnya, saya akan membuktikan bahwa jawaban ini semua itu benar dengan RStudio. Nah, untuk hal pertama yang akan dilakukan pada software ini yaitu menginstal dan mengaktifkan package-nya dengan menggunakan eGraph. Nah, karena package-nya sudah terinstall dan diaktifkan, hal pertama yang dilakukan untuk nomor 1 adalah mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobotnya. Nah, jika semua data-datanya sudah dimasukkan ke RStudio, maka selanjutnya adalah kita ingin membuat grafik. Nah, untuk membuat grafiknya itu, kita menggunakan rumus graph from data frame, edges directed
sama dengan true. Oke, kalau sudah di running, setelah itu kita akan membuat plot grafiknya. Nah, sebenarnya di sini tuh udah kelihatan grafiknya. Jadi bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menghitung dan menampilkan jalur terpendek dari node A ke F. Nah, jika sudah, di sini sudah terlihat kalau jalur terpendeknya itu adalah A, B, E, F, dan G. Setelah itu, kita akan menghitung dan menampilkan jarak total jalur terpendek dari si A, B, E, F, G ini. Nah, di sini tuh udah terlihat bahwa jalur terpendeknya itu total dari jalur terpendek dari A, B, E, F, G ini adalah 16. Hasilnya itu sama kayak yang di software POM-QM. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini, hal pertama yang akan kita lakukan itu tetap sama, yaitu menentukan dan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Jadi, pada soal itu jaraknya itu 9 km. Oke, di sini udah saya running, jadi di sini udah terdefinisi datanya. Selanjutnya saya akan membuat grafiknya, masih dengan rumus yang sama, yaitu yang ini. Nah, oke. Nah, di sini udah ada gambaran terkait grafik atau bentukan grafik yang akan dibuat di sini. Selanjutnya, saya akan membuat plot grafiknya untuk visual awalnya. Nah, di sini udah ada gambaran visual awal. Untuk grafiknya itu seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya saya akan menghitung minimum spanning tree menggunakan alternatif Kruskal. Setelah ini saya akan menentukan plot minimum spanning tree-nya untuk visualisasinya. Nah, jadi di sini visualisasinya itu seperti ini. Nah, setelah itu, jadi di sini tuh adalah visualisasinya. Tapi setelah ini, saya akan menampilkan sisi yang membentuk minimum spanning tree-nya. Nah, di sini udah ada data-datanya. Setelah ini, yang terakhir saya akan menghitung total bobot MST-nya atau minimum spanning tree-nya. Nah, di sini bobot total MST-nya atau minimum spanning tree pada nomor 2 yaitu 39. Jadi, kesimpulannya nomor 1 diperoleh hasil pada software POM-QM dan software RStudio diperoleh apa sih goblok? Diperoleh jalur terpendek atau shortest distance-nya itu adalah 16 km. Nah, untuk nomor 2-nya diperoleh hasil pada software POM-QM dan RStudio yaitu sebesar 39 km untuk memaksimalkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Untuk video tugas mingguan modul 2 pada modul Network Analysis kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.